Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan pada keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Indahnya Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya akan menjelaskan atau saya akan berpendapat bahwasanya kita ambil contoh nih, anak-anak muda seperti kita atau saya sendiri itu pastinya pernah merasakan di fase dimana lagi sedang sedih, terpuruk, kecewa akan sesuatu hal yang telah menimpa di hidup kita atau yang terjadi di hidup kita. Biasanya hal-hal yang kita alami tersebut, maupun sedih, senang, bahagia, kecewa, itu biasanya perasaan itu kita limpahkan atau kita curahkan, itu kita curhat gitu kepada teman kita atau teman dekat kita. Kita menceritakan keluh kesah kita atau kesenangan kita kepada mereka yang telah kita alami. Tapi apakah kalian tahu bahwasanya kalau semisal kita berkeluh kesah atau menceritakan semua itu kepada Allah, itu betapa indahnya. Karena apa? Karena Allah akan selalu ada pada saat kita sedih, senang maupun bergembira. Karena kalau semisal kita yakin Allah akan membantu kita di setiap hal yang terjadi di hidup kita, pastinya kita tuh tidak akan merasa sedih ataupun kita tidak akan merasa bahagia. Semisal memang kita sedih, nanti kita akan berpikiran bahwa sedihnya kita nanti akan membawakan kebahagiaan kembali seperti itu. Karena kita yakin bahwasanya Allah ada di dekat kita. Allah akan membantu segala urusan kita, baik apapun itu. Karena Allah sendirilah yang memberikan ujian atau cobaan hidup kepada kita. Tetapi baiknya Allah adalah Allah itu tidak memberikan ujian atau cobaan kita kepada hambanya sesuai dengan kapasitas hambanya gitu. Jadi Allah tidak memberikan ujian melebihi kapasitas hambanya. Nah, itu betapa baiknya Allah sudah memberikan ujian atau cobaan hidup tidak di luar batas kemampuan hambanya atau umatnya. Allah juga memberikan keterbukaan atau kayak tempat curhat kita semisal kita sedang merasa sedih maupun bahagia seperti itu. Nah, ada satu cerita, ini pengalaman saya sendiri. Jadi beberapa waktu lalu saya sakit ya teman-teman. Pasti semua orang pernah mengalami hal yang sama, sakit. Nah, sakit itu menurut saya adalah hal yang sedih. Karena apa? Saya sebagai anak rantau ya, yang jauh dari rumah, jauh dari orang tua, kalau dalam keadaan yang tidak bahagia atau contohnya ini sakit, itu kita sangat kesusahan ya, karena tidak ada yang membantu selain diri kita sendiri. Nah, pada saat itu kita pastinya tuh dekat dengan Allah, ya kan? Pasti teman-teman merasakan pada saat sedih atau pada saat terpuruk, kita tuh tidak tahu kenapa rasanya tuh dalam beribadah itu sangat gencar-gencarnya. Kita tuh sangat sangat meminta kepada Allah untuk kesembuhan, atau meminta kepada Allah bagaimana nih ya Allah solusinya atas cobaan yang Engkau berikan kepada hamba gitu kan. Beda kalau kita sedang merasa bahagia. Pastinya kita kalau sholat ya
jujur saja mungkin ada sebagian orang ya sholat aja gitu. Kalau semisal lagi sakit, sholatnya pasti lebih bertambah gitu ya. Tidak tahu kenapa gitu, pasti seperti itu. Nah, saya juga merasakan hal itu. Nah, jadi kenapa kita merasakan hal itu? Jadi saya pernah membaca suatu quotes atau kata-kata gitu. Jadi kenapa Allah itu memberikan ujian kepada hambanya? Itu karena Allah itu ingin dekat kepada hambanya gitu, agar hambanya itu meminta sesuatu kepadanya. Karena kadang nih ya, kita itu saking sibuknya sama apa yang ada di dunia, entah itu pekerjaan kita atau kita lagi tugas sekolah atau apapun itu, pokoknya hal-hal yang ada di dunia ini, bahkan kita tuh lupa gitu sama Allah. Nah, makanya ujian yang Allah berikan itu agar kita tuh lebih dekat dengan Allah. Nah, pastinya pas kita sakit kita akan lebih dekat kan sama Allah, kita akan meminta kan sama Allah. Nah, itulah di situ Allah memberikan ujian itu agar kita dekat dengan Allah. Nah, kalau kita dekat Allah nih ya teman-teman, indahnya dekat dengan Allah, kita tuh apapun itu rasanya itu tidak usah dipikir gitu. Maksudnya tidak usah dipikir adalah kayak misal kita sedih, kita bahagia, kecewa, itu kayak pikiran kita itu kayak mengalir aja gitu. Mungkin kita berpikir karena kita meyakini bahwasanya Allah itu akan membantu kita dalam segala hal. Makanya itu kita tidak risau, kita tidak memikirkan hal tersebut, karena kita merasa itu akan mengalir begitu saja. Nantinya kalau misal kita bahagia, nanti kita pasti akan sebentar lagi akan merasakan kesedihan. Tapi kalau kita merasakan kesedihan, pasti sebentar lagi kita akan merasa kebahagiaan. Kalau kita kesusahan, pasti Allah, karena kita yakin sama Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalannya gitu, akan menunjukkan kemudahan kepada kita. Nah, itulah indahnya dekat dengan Allah. Allah tuh baiknya kayak gitu teman-teman. Kalau kita nih lagi memikirkan hal-hal yang ada di dunia gitu, pasti kita lupa ya akan berdoa atau beribadah. Kadang kita beribadah pun ada nih yang cepet-cepet tidak berdoa atau tidak berzikir gitu. Padahal ya sebenarnya kalau kita berdoa terus meminta sama Allah, kita curahkan isi hati kita, hari ini kita ngapain ya, kayak ya Allah, hari ini aku ada ujian ini, ya Allah hari ini aku dapat cobaan ini, hari ini aku bahagia banget. Nah, pasti tuh Allah juga bahagia teman-teman, karena merasa hambanya tuh, umatnya tuh dekat dengannya gitu, dekat dengan Allah gitu. Nah, saya pernah mendengar sebuah cerita atau kayak sebuah kata-kata gitu, bahasanya tuh saking baiknya Allah nih ya, itu kayak Allah itu kayak perumpamaannya itu, kita semisal Allah itu kayak ngechat kita atau nge-WA kita nge-WA kita kayak wahai umatku, wahai hambaku, ayolah dekatkan diri kepadaku, aku ingin mendengarkan apa sih keluh kesahmu pada hari ini atau kemarin atau pada saat ini, pada waktu itu gitu. Saking dekatnya Allah kita itu kayak ngechat kita atau nge-WA kita. Tapi kadang karena kita tidak memikirkan hal tersebut ya, kan tadi sudah saya bilang ya bahwasanya ketika orang yang sedang kesusahan itu pasti dia dekat sama Allah. Tapi pada saat tidak lagi kesusahan atau lagi senang, itu pasti kita akan bukan lalai sih, lebih ke tidak berdoa atau tidak mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Bahwasanya sebenarnya tuh Allah tuh ingin mendengar apa ya yang kita rasakan, apa yang kita sedang alami, itu Allah itu ingin mendengarkan itu semua. Makanya kadang Allah itu memberikan ujian kepada kita agar kita itu berdoa kepadanya, seperti itu teman-teman. Padahal tuh sebenarnya ya ada loh cara gampangnya kalau kita tuh mau mendekatkan diri kepada Allah. Gampangnya itu adalah kita beribadah teman-teman, berdoa, sholat. Yang penting tuh sholat. Kadang ya memang kadang tuh iman manusia tuh nggak ada yang tahu ya, ada yang tiba-tiba kemarin rajin banget sholatnya terus besoknya turun. Nah, itulah makanya kita tuh harus banyak-banyak beribadah, maksudnya beribadahnya tuh dikencengin lagi loh biar imannya tuh tidak turun-turun.
Nah juga kalau semisal kita dekat dengan Allah nih, nantinya kita di kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat itu akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Karena Allah sudah menjamin bahasanya setiap umat atau hambanya yang dekat dengannya itu akan diberikan kemudahan. Ya nggak sih, kalau semisal kita berdoa sama Allah nih ya tentang suatu hal, tentang apapun itu, kalau semisal kita kalau berdoa nih sama Allah, kita curhat, ya Allah hari ini aku sedih banget karena ada ini, pastinya kita plong-plong aja, walaupun semisal kita nggak ada teman curhat atau kita memang tidak keterbukaan itu kepada orang untuk menceritakan apa yang kita sedang alami gitu. Pasti kalau kita cerita sama Allah itu bakal akan baik-baik saja, karena ngerasanya lega. Terus kita yakin bahwa Allah itu akan mempermudah semua hal yang kita alami, baik itu sedih, gembira, kecewa, karena perasaan itu atau cobaan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pidato yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.